Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart project kami, yaitu pemesanan tiket bus atau tiket kereta cepat. Yang pertama ada start, kemudian akan mengeluarkan output menu. Yang pertama ada registrasi, yang kedua ada login, dan yang ketiga ada keluar. Baik, kita langsung ke pertama saja, yaitu registrasi. Kemudian jika kita memilih registrasi, kita akan diminta untuk menginput email dan password. Jika sudah menginput, akan mengeluarkan output registrasi berhasil. Kemudian kita akan kembali ke output menu. Jika memilih kedua, yaitu login, di sini kita akan diminta untuk menginput email dan password. Kemudian program akan memverifikasi apakah benar. Jika salah, pengguna akan diminta untuk menginput email dan password kembali. Dan jika benar, akan mengeluarkan output menu, yaitu pemesanan tiket, jadwal kereta, informasi akun, dan top up, dan yang kelima keluar. Jika memilih yang pertama, yaitu pemesanan tiket, pengguna akan diminta untuk menginput nomor jadwal kereta yang tersedia. Yang kedua, kemudian akan diminta menginput nama, kemudian menginput jumlah tiket yang ingin dipesan. Setelah itu akan ada decision atau keputusan apakah saldo pengguna cukup. Jika tidak, pengguna akan mengeluarkan output saldo Anda tidak cukup, silahkan top up. Dan jika ternyata saldo pengguna cukup, akan melakukan proses pengurangan saldo, kemudian mengeluarkan output rincian pembelian. Setelah itu ada dua pilihan, apakah ingin kembali ke menu dan apakah ingin keluar. Jika ingin kembali ke menu, akan kembali ke menu pemesanan tiket, jadwal tiket, informasi akun, dan top up, dan keluar. Dan jika pengguna memilih keluar, akan mengeluarkan output terima kasih sudah menggunakan layanan kami. Selanjutnya jadwal tiket. Jika pengguna memilih jadwal tiket, di sini akan mengeluarkan output menampilkan seluruh jadwal tiket yang tersedia. Setelah itu akan ada dua pilihan kembali, apakah ingin kembali ke menu dan apakah ingin keluar. Selanjutnya itu yang pilihan ketiga adalah informasi akun. Jika pengguna memilih informasi akun, program akan menampilkan informasi akun seperti email, saldo, dan password. Kemudian akan ada dua pilihan kembali, apakah ingin kembali ke menu atau apakah ingin keluar. Jika ingin keluar, output terima kasih sudah melayani kami akan muncul. Kemudian yang keempat yaitu pilihan top up. Di sini ada 4 pilihan. Ketika memilih top up, akan muncul output metode top up. Ada 4. Yang pertama ada transfer bank, yang kedua ada Alfamart, yang ketiga ada Indomaret, yang keempat kembali ke menu. Jika pilihan pengguna adalah 4, akan ada decision untuk kembali ke menu utama, yaitu pemesanan tiket, jadwal tiket, top up, informasi akun, top up, dan keluar. Tapi jika pilihannya selain 4, maka pengguna akan diminta untuk menginput jumlah top up saldo, kemudian program akan memproses penambahan saldo, kemudian mengeluarkan output top up berhasil, dan kembali diminta menanyakan kembali ada dua pilihan, yaitu ingin kembali ke menu atau ingin keluar. Setelah itu pilihan terakhir yang kelima itu keluar. Jika pengguna memilih keluar, program akan keluar langsung mengeluarkan output terima kasih sudah menggunakan layanan kami. Dan yang terakhir di menu utama yang awal yaitu pilihan ketiga, yaitu keluar. Jika pengguna langsung memilih angka ketiga atau keluar, program akan langsung keluar dan mengeluarkan output terima kasih sudah menggunakan layanan kami. Selesai. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan program yang akan dijalankan. Pada program ini berfungsi untuk deklarasi, library, serta variabel global. Program ini memiliki fungsi untuk titik awal eksekusi program. Fungsi ini untuk menampilkan menu utama pada pengguna. Dimungkinkan pengguna dapat memilih salah satu dari 3 opsi yang ada pada tampilannya, seperti registrasi untuk mendaftarkan akun,
login untuk memasukkan akun yang telah dibuat atau yang sudah ada, dan opsi ketiga yaitu keluar untuk keluar dari program. Fungsi yang berjalan dalam fungsi ini yaitu fungsi loop do while untuk memastikan bahwa menu utama terus ditampilkan sampai pengguna memilih untuk keluar. Berikut adalah output program yang dijalankan dari fungsi tersebut, yaitu menampilkan 3 menu awal pada program serta meminta pengguna untuk memilih salah satu dari 3 menu yang ada. Fungsi ini meminta pengguna untuk memasukkan email dan password sebagai bagian dari proses pendaftaran. Setelah data dimasukkan, program akan menyimpan informasi terkait email dan password yang telah dimasukkan ke dalam variabel, lalu menampilkan pesan konfirmasi untuk registrasi telah berhasil. Berikut adalah output program yang ditampilkan pada email serta password yang ingin dimasukkan oleh pengguna. Berikut adalah kode program ini berfungsi. Berikut adalah kode program ini memiliki fungsi yang bertanggung jawab untuk memverifikasi email dan password pengguna dengan data yang telah didaftarkan sebelumnya atau yang telah dimiliki sebelumnya. Menampilkan menu setelah login yang berisi berbagai opsi. Untuk opsi yang ditampilkan yaitu opsi pemesanan tiket, jadwal kereta, informasi akun, top up, dan keluar. Yang ketiga yaitu fungsi ini mengarahkan pengguna ke fitur-fitur berdasarkan pilihan menu yang dimasukkan. Fungsi ini beroperasi menggunakan loop agar pengguna dapat terus berinteraksi dengan menu hingga mereka memilih untuk keluar menu. Berikut adalah output program yang dijalankan dari program tersebut. Output tersebut meminta pengguna untuk memasukkan email serta password, lalu jika benar maka akan masuk ke dalam pilihan menu aplikasi. Kode program tersebut memiliki fungsi untuk beberapa langkah, yaitu untuk menampilkan informasi awal dan meminta pengguna memilih jadwal keberangkatan. Yang kedua yaitu meminta data nama penumpang dan jumlah tiket yang ingin dipesan. Yang ketiga yaitu menghitung total harga tiket berdasarkan jumlah tiket dan harga tiket per jadwal. Yang keempat, memeriksa apakah saldo cukup untuk melakukan pembayaran. Jika saldo cukup, maka pembelian tiket akan berhasil dan tiket telah dipesan dan akan menampilkan detail pada tiket yang akan dipesan. Jika saldo tidak cukup, akan menampilkan pesan error dan meminta pengguna untuk melakukan top up. Yang kelima yaitu menyediakan opsi untuk kembali ke menu utama atau keluar dari aplikasi setelah proses selesai. Berikut adalah output program yang telah dijalankan pada perintah tersebut. Program akan meminta kepada pengguna untuk memasukkan nama serta jumlah tiket. Lalu jika saldo cukup, maka akan menampilkan hasil pembelian. Jika tidak, maka akan diminta untuk top up.
Fungsi ini memiliki beberapa langkah, yaitu menampilkan jadwal. Programnya akan mencetak daftar jadwal keberangkatan dari Senin hingga Sabtu untuk waktu pagi dan sore. Setiap jadwal dilengkapi dengan rute, waktu berangkat, waktu tiba, dan harga tiket. Yang kedua yaitu memberikan pilihan kepada pengguna. Setelah jadwal ditampilkan, pengguna diminta memilih apakah ingin kembali ke menu utama atau keluar dari program. Yang ketiga yaitu menangani pilihan. Jika pilihan pertama kembali ke menu, jika pilihan kedua menutup program dengan pesan terima kasih. Untuk output program yang ditampilkan adalah sebagai berikut. Program ini menampilkan daftar jadwal keberangkatan kereta lengkap dengan rute dan waktu serta harga tiket, dan memberikan pilihan kepada pengguna untuk kembali ke menu utama atau keluar program. Fungsi ini melakukan beberapa langkah, yaitu membersihkan layar konsol akan dibersihkan untuk tampilan yang lebih rapi. Yang kedua yaitu menampilkan informasi akun, email, password, dan saldo akun pengguna ditampilkan di layar. Yang ketiga yaitu meminta input pilihan pengguna. 1. Program meminta pengguna memilih salah satu dari dua opsi, yaitu kembali ke menu utama dan keluar dari program. Setelah itu langkah keempat menangani pilihan. Jika pengguna memilih pilihan pertama, maka program akan kembali ke menu utama. Jika pengguna memilih pilihan kedua, maka program akan berhenti dengan menampilkan pesan terima kasih. Program ini akan menghasilkan output seperti ini. Output ini bertugas untuk menampilkan informasi akun pengguna seperti email, password, dan saldo akun. Setelah informasi ini ditampilkan, pengguna diberikan dua opsi, kembali ke menu utama atau keluar dari program. Program ini memiliki fungsi yaitu sebagai beberapa langkah. Yaitu langkah pertama, program menampilkan menu metode top up. Top up yang dapat dilakukan yaitu transfer bank, Alfamart, Indomaret, atau kembali ke menu. Pengguna dapat memilih dari keempat opsi tersebut dengan memilih salah satunya. Yang kedua yaitu berdasarkan metode yang dipilih. Yang ketiga, program meminta input tertentu, misalnya nama bank, kode struk, atau PIN. Yang keempat, program menambahkan jumlah top up ke variabel saldo. Yang kelima yaitu program akan menampilkan saldo terbaru setelah top up telah berhasil dilakukan. Yang keenam yaitu pengguna diberikan dua pilihan. Pilihan pertama yaitu kembali ke menu utama, dan pilihan kedua keluar dari program. Yang ketujuh, jika pengguna memasukkan input yang tidak valid, maka program akan menginput ulang hingga hasilnya sampai valid. Output program ini akan memungkinkan pengguna untuk menambahkan saldo ke akun mereka melalui beberapa metode pembayaran seperti transfer bank, Alfamart, dan Indomaret. Fungsi ini juga menyediakan opsi untuk kembali ke menu utama atau keluar dari program. Berikut adalah demonstrasi program yang telah dibuat. Sekian dari saya, terima kasih. Oke semuanya, kali ini kita akan mendemonstrasikan program yang telah kita buat, yaitu program pemesanan tiket kereta cepat.
Yang pertama, program akan mendeklarasikan 3 menu utama, yaitu yang pertama mendeklarasikan registrasi untuk member baru atau pengguna baru. Yang kedua yaitu untuk login bagi pengguna yang telah memiliki akun. Kita akan mencoba registrasi terlebih dahulu. Yang pertama, kita diharuskan untuk memasukkan email kita terlebih dahulu, entah itu email Google ataupun email yang lainnya. Kemudian kita diminta oleh program ini untuk memasukkan password kita. Akan saya masukkan, yaitu saya 123. Lalu registrasi akan berhasil. Setelah itu program meminta kita untuk mencet tombol apapun. Lalu yang kedua itu login menggunakan akun yang telah diregistrasikan oleh kita yang tadi, yaitu nohanhakiki@gmail.com. Lalu dimasukkan passwordnya, yaitu saya 123. Lalu apabila password dengan email itu telah berhasil atau benar, maka akan masuk ke program pilih menu dalam aplikasi pemesanan tiket tersebut. Yaitu di program pertama ada pemesanan tiket, yang kedua jadwal kereta api, yang ketiga informasi akun, yang keempat yaitu top up. Kita akan mencoba terlebih dahulu dari yang paling bawah, yaitu top up. Tidak keluar ya. Top up bisa menggunakan 3 macam, yaitu menggunakan transfer bank, Alfamart, ataupun e-wallet. Kita akan menggunakan e-wallet saja. Lalu program meminta kita untuk memasukkan nama e-wallet, entah itu Dana, OVO, ataupun GoPay. Kita masukkan Dana saja. Lalu program meminta kita untuk memasukkan PIN kita. PIN kita masukkan, yaitu 123456. Lalu kita diminta untuk memasukkan jumlah top up yang ingin dimasukkan ke akun kita. Saya akan memasukkan, yaitu 200.000. Top up berhasil. Lalu jika top up berhasil, maka saldo akan dimunculkan, yaitu saldo kita saat ini yaitu 200.000. Lalu program meminta kita untuk kembali ke menu utama atau keluar. Jika kita keluar, maka kita akan keluar dari aplikasi tersebut. Dan jika kembali, kita akan kembali ke menu utama. Nah, di sini kita telah melakukan top up. Kita ingin mengetahui jumlah saldo kita ataupun informasi akun kita. Kita pilih program, yaitu menu nomor 3, yaitu informasi akun. Di informasi akun itu tercantum email kita, password kita, dan saldo yang dimiliki oleh kita. Lalu kita kembali lagi ke menu utama. Lalu kita ingin melihat jadwal kereta. Kereta apa yang ingin kita naiki dan hari apa dan harganya berapa. Di sini tercantum yaitu hari, rutenya dari mana saja. Adapun rutenya yaitu dari Halim ke Kerawang, Kerawang ke Halim, dan lain sebagainya. Dan serta jadwal keberangkatannya atau waktu keberangkatan, yaitu jam 7 pagi ataupun jam 5 sore. Waktu ketibaannya juga sama, yaitu dimunculkan, yaitu entah itu jam 8 pagi ataupun jam 6 sore. Harga tiketnya pun ditampilkan dari mulai 30.000 hingga yang paling mahal yaitu 45.000. Lalu kita kembali ke program menu utama. Di menu utama kita akan memilih pemesanan tiket karena kita sudah top up informasi akun dan melihat jadwal kereta. Kita pesan tiket. Nah, di sini kita diminta oleh program untuk memilih nomor jadwal keberangkatan yang ingin dipesan. Kita pesan yaitu yang pertama, yaitu Halim ke Kerawang. Masukkan nama penumpang. Di sini kita memasukkan nama kita. Lalu dimasukkan juga jumlah tiket yang ingin kita pesan. Nah, itu 2 ataupun 4. Kita di sini cantumkan 2 saja.
setelah kita memasukkan jumlah tiket yang ingin kita pesan, maka program akan memunculkan seluruh rincian detail tiket kita, yaitu nama penumpangnya, jumlah penumpang, harinya, rute, waktu keberangkatan, waktu tiba, harga tiket, serta total harga tiket yang diambil dari jumlah penumpang dikali dengan harga tiket. Lalu setelah itu, jika kita ingin melihat jumlah saldo akhir kita, maka kita kembali dahulu ke menu utama. Lalu kita melihat ke informasi akun. Di sini telah tertera, yaitu jumlah saldo kita telah berkurang, yang tadinya 200.000 menjadi 141.000 karena kita telah memilih pemesanan tiket, yaitu dari rute Halim menuju Karawang dengan harga seluruh yaitu 60.000. Setelah itu kita telah melakukan transaksi semuanya, maka kita akan keluar saja. Terima kasih telah menggunakan layanan kami, dan itulah demonstrasi program yang telah kita buat.